Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para jamaah yang mulia, ikhwani fillah rahimakumullah, jamaah Majlis Ta'lim Al-Maghfirah. Mudah-mudahan rahmat Allah, ridha Allah senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wabil khusus Pak Walija, keluarga besar yang sudah menjadi tuan rumah, menjadi sohibul bait dari pengajian kita, cawisan kita pada malam hari ini. Jamaah yang mulia, alhamdulillah syukur meskipun di cuaca yang dingin, hujan rintik-rintik, mati lampu pula, ya kan? Alhamdulillah kita tetap bisa istiqomah taklim pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa juga tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Kita bahas fikih terlebih dahulu. Bahasannya masih tentang penyembelihan, ya, halaman 139. Kita sudah bahas dua hal tempo hari, hewan yang sulit disembelih karena liar, lepas dan sebagainya. Terus yang kedua kemarin, hewan yang bisa dikendalikan, artinya nurut dan mudah proses penyembelihannya. Kita bahas yang ketiga, wa yashtaratu fi dzabhi ghairil marid syai'ani. Ya, disyaratkan dalam penyembelihan pada hewan yang tidak sakit, berarti hewan yang sehat. Ya, bukan hewan yang sedang sakit, yang masih sehat, segar bugar. Nah, bagaimana proses penyembelihannya? Ada dua syarat yang harus terpenuhi ketika menyembelih hewan yang sedang sehat, ya, lagi gagah. Yang pertama, ahaduha ayyakuna fihi hayatun mustaqirratun awwala dzabhihi walau zannan binahwi shiddati hirkatin ba'dah walau wahdaha 'ala al-mu'tamad aw wanfijari damin wa tadaffukihi idza ghalaba 'ala az-zanni baqa'uha fihima. Caklah bergoyur-goyur mata ni. Umur nambah terus kan. Jadi caknya mengata lah mulai bergoyur. Karena memang itulah hidup. Ya. Nambah umur, nikmat berkurang. Ya. Nah itu kan. Dan yang kita miliki ini sebenarnya cuma titipan. Termasuk yang kupakai titipan orang lain. Ini saya masih ingat betul, saya imam di Al-Amir 2015, dapat ini hadiah dari Pak Ramlan. Waktu itu beliau Kemenak Banyuasin. Baju ini dari Wak Maci. Wak Maci martabak. Nah, ini peci dari Nopri. Jadi alhamdulillah yang dihadiahkan oleh kawan-kawan itu dipakai, ya, dan dipanjangkan amalnya. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya, ya, dapat fadilahnya galau. Oke. Syarat pertama, kalau kita menyembelih hewan yang masih segar bugar, yang masih sehat, ya, maka syarat pertamanya adalah bahwa hewan yang disembelih tadi ketika disembelih dia masih jelas-jelas hidup. Ya. Jadi kalau hewan telah mati tidak sah penyembelihannya. Nah, bukti dia masih hidup, hayatun mustaqirrah, punya hidup yang jelas-jelas hidup yang tenang. Waktu kita sembelih meronta-ronta dia. Ya kan? Bergerak-gerak badannya waktu kita sembelih. Atau sudah disembelih masih ada gerak tubuh. Tidak langsung sudah disembelih ketik gerak lagi. Atau sebelum disembelih lah jelas tak ketik gerak. Nah, itu berarti nyembelih binatang mati. Tidak halal. Jadi sembelihan itu biar halal ketika kita menyembelih hewan itu meronta. Kan pasti sakit disembelih. Cubit lagi sakit apalagi disembelih, ya kan? Nah, ada gerak yang membuktikan dia masih hidup ketika kita menyembelihnya. Nah, supaya binatang itu halal seperti itu. Nah, bukti bahwa dia masih hidup ada gerakan.
Ya, ada harakah atau ada darah yang masih mengalir kita waktu menyembelihnya tadi. Kalau waktu kita sembelih tidak katik darah yang keluar lagi, berarti lama tidak halal, tidak sah sembelihan tadi, haram dimakan. Berarti dia sudah mati, berarti sudah bangkai yang kita sembelih tadi. Ya, tuh. Jadi syaratnya waktu nyembelih hewan itu masih hidup, dengan dibuktikan ketika disembelih dia bergerak, meronta, ya, dan sudah disembelih pun dia masih gerak-gerak kakinya, ya kan, masih ada suara ngorok-ngorok, ya, keluar darah dengan deras, itu bukti dia masih hidup. Fa in syakka fi istiqrariha li faqdil alamat, apabila hidupnya diragukan karena tidak ada tanda-tanda tadi, tidak bergerak lagi, tidak ngalir darah lagi, ya, maka berarti haram dimakan. Yang kita sembelih tadi bukan binatang yang masih hidup, tapi lah mati. Ya, gitu. Walau juriha hayawanun aw saqata alaihi nahwu sayfin aw 'addahu nahwu hirratin fa in baqiyat fihi hayatun mustaqirratun fadhabahahu halla wa in tuyukkina halakuhu ba'da sa'ah. Kalau ada binatang yang diterkam oleh binatang buas atau tekapa atau tertembak, ya, oleh orang lain mungkin, ya, bukan gitu. Dijingu ada pecahnya lagi sekarat binatang itu, ya, atau ada burung diterpap kucing tapi masih hidup, masih kelepek-kelepek, masih hidup artinya kan, walaupun lah lemah nyawanya, lantas kita sembelih, ya, boleh dah itu. Di sini disebutkan ketika masih di hayatun mustaqirrah, masih jelas-jelas hidup dengan dibuktikan masih bergerak waktu kita sembelih, maka halal dimakan. Ya, walaupun sudah kita sembelih gerak dikit, tup, langsung tak bergerak lagi, karena memang nyawanya lemah, maka itu boleh. Ya, boleh disembelih dan dimakan. Cuma kalau belum sempat nyembelih dia mati, nah itu buntang. Ya, haram dimakan. Misalnya ada sapi ditumbur mobil. Waktu ditumbur mobil tadi, ya gerak-gerak dikit. Nah, kita langsung balik, ngajak kawan ngambil parang, ya kan, nak nyembelih. Waktu serak nak nyembelih, tak bergerak lagi, mati sudah sapi itu, berarti sudah jadi bangkai. Sayangnya, cuma dah cari, walaupun sayang, ya kan, ketika dia sudah jadi bangkai lah mati, tidak sah walaupun disembelih, tak halal untuk dimakan. Itu ceritanya, ya. Wa illa lam yahilla kama law qata'a ba'da raf'i sikin walau li uzrin ma baqiya ba'da intihaiha ila hirkatin mazbuhi. Kalau tidak, ya, masih hidup tenang, maka tidak halal dimakan, sebagaimana setelah pisau diangkat kembali sekalipun karena uzur lalu diletakkan kembali dan memotong bagian-bagian yang wajib dipotong tadi yang belum terpotong setelah binatang itu selesai gerak ajal sembelihannya. Jadi waktu kita nyembelih tak bergerak lagi, itu berarti lah sudah mati. Jadi matinya bukan karena kita sembelih, ya, karena tomburan tadi, karena senjata yang mengenai tubuhnya, ya, begitu. Jadi kuncinya biar halal itu ketika kita nyembelih itu masih ada gerak walaupun dikit, minimal masih mengeluarkan darah waktu kita sembelih. Ah, itu berarti masih halal. Kalau tidak katik lagi keluar darah, tidak lagi bergerak dan sama sekali, yang kita sembelih itu binatang yang sudah mati alias bangkai, dan bangkai haram dimakan. Jelas-jelas ditegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ya, nah, itu disebut nomor 1 malahan, Pak, ya. Hurrimat alaikumul maitatu. Ya, nomor 1 bangkai itu disebut. Qala Syekhuna fi Syarhil Minhaj wa fi kalami ba'dihim annahu law rafa'a yadahu li nahwi ittirabihi fa'adaha fawran fa'atamma dzabha halla. Dalam Syarah Al-Minhaj guru kita berkata, pembicaraan sebagian para ulama menyebutkan bahwa bila mana penyembelih mengangkat pisaunya karena ada semacam gerakan binatang kesana kemari, lalu dengan spontan meletakkan kembali dan meneruskan sembelihannya, maka tetap halal. Jadi maksudnya begini, kadang-kadang kalau macam terjemahannya tak nyambung, ya. Makanya mana Pak D, malah dengar kata daripada macam demek. Karena memang
terjemahan ini menggunakan terjemah letter leg, sehingga kadang-kadang bahasanya agak ambigu, membingungkan. Jadi maksudnya mah ini Pak De ya. Jadi kita ini nyembelih binatang tadi gagah, ya kan, sapi jantan. Kalau kambing beruk yang disembelih tadi Pak Ustadz Somad ya. Kambing beruk, tahu dewek kan nak ngesah tuh. Kebetulan waktu nyembelih tadi tak ngebat kaki, sudah. Nah, jadi kita kebat kaki itu bukan nanya biar dia tenang, tidak gerak-gerak, ya kan? Kecuali ada ilmunya, ada nih itu yang di YouTube itu ya. Berapa ekor sapi itu dibalik aja langsung sembelih. Tak pakai kebat. Nah, itu lain ceritanya, ahli. Mentubuh ini menting ke sapi, tubuh yang dibenting. Nah, jadi biar dia tenang diikat kakinya. Nah, waktu kita nyembelih tadi gagah sapi ini, kebu ya. Atau kambing beruk nak disembelih tadi. Jadi saking gagahnya waktu kita lah nyembelih, sudah proses penyembelihan ini ya, sedang berjalan, karena di banyak gerak-gerak, akhirnya pisau tadi agak terangkat dikit. Ya, terlepas dari lehernya. Tapi cepat dibalik lagi. Artinya sempat pisau tadi terlepas dari leher binatang yang disembelih tadi. Maka itu caknya ngulang ke lading lagi kan? Nah, itu tetap halal sembelihannya, tidak ada haram tidak. Bukan nyembelih 2 kali, bukan itu. Oleh terlepas karena tidak sengaja. Ya, terpelico. Itu terpelico ya. Tergelincir. Ya. Apalagi itu sembelihnya tetap halal. Walaupun ada yang bilang haram katanya seperti itu. Nah, tidak. Jadi ada 2 pendapat, ya. Ada yang nyatakan tidak sah sembelihnya kalau ngulang model itu. Ya, ada yang bilang sah. Cuma dibantah oleh menyatakan bahwa sembelihannya tetap sah dan tetap halal. Yang dimaksud yang tidak sah itu adalah ketika memang sengaja nian diangkat, dijingok dulu kan, belum mati ngulang lagi. Nah, itu tidak sah. Haram itu. Nyiksa itu ya. Dijingok belum mati kan, diulanginya lagi. Itu tidak boleh. Ya, cuma kalau terpelicok tadi kan tidak sengaja. Nah, karena seharusnya penyembelihan itu sekali nyembelih itu langsung mati begitu. Ya, langsung putus dari leher. Jadi harus gunakan pisau yang paling tajam. Walau intaha lihirkati mazbuhin bimaradin wa in kana sababuhu akla nabatin mudirrin kafa zabhuhu fi akhiri ramakihi idza lam yujad ma yuhalu alaihi halak min jarhin aw nahwi. Apabila lantaran sakit sehingga binatang telah mencapai gerak ajal sembelihan, maka jika sakitnya disebabkan oleh makanan yang berbahaya, termakan pucuk misalnya pucuk parah kan, mabuk sapi tadi, ya. Cukup disembelih pada sisa-sisa nafasnya bila tidak didapati penyebab kematian lain berupa luka atau bukan luka. Jadi kalau ada sapi mabuk, kambing mabuk, kadang masuk angin kambing itu kan. Galak ngongon kambing tahu itu. Saya dulu lagi kecil galak ngongon kambing, masuk angin. Nah, begitu dia kejang-kejang masuk angin itu, ya, mungkin juga muta-muta dilatu guling, berarti masih ada nyawa kan? Cepat-cepatlah sembelih. Ya, cepat-cepat disembelih, berarti masih halal. Cuma mantak bergerak lagi, berarti sudah jadi bangkai, tak halal. Itu maksudnya. Fa in wujida ka'an akala nabatan yuaddi ilal halak ushturita fihi wujudul hayatil mustaqirra fihi inda ibtida'i dzabhi walau bizzanni bil alamati al madhkurah ba'da. Nah, ini kalau yang binatang tadi mabuk karena makan tanaman yang berbahaya, misalnya pucuk karet itu kan mabuk itu ya, atau makan biji para. Kalau udah galak mabuk ditaruh di paru dulu. Ya, tahu paru? Nah, itu zaman dulu, menarik hati lagi paru itu. Ya, depor bawahnya, di atasnya ada deporan. Nah, isinya kan macam-macam tuh, ada pinang, ada biji duren ya kan, ada biji karet. Ayo, lempok dan sebagainya. Itu baru. Nah, ya. Ceritanya juga sana tadi. Jadi hewan tadi makan tumbuhan yang mabuk. Akhirnya dia ya mabuk, ya kan? Nah, lagi itu akhirnya kita sembelih. Halal sembelihannya. Asal ketika kita menyembelih tadi dia masih bisa ada gerakan yang menunjukkan bahwa dia masih hidup waktu disembelih. Ya, atau ketika kita sembelih dia mengeluarkan darah. Itu syarat yang pertama, masih hidup intinya. Minimal ditunjukkan dengan bergerak waktu disembelih atau sudah disembelih masih mengeluarkan darah. Ya, dan itu merupakan tanda bahwa dia masih hidup. Terakhir kita bahas fikihnya. Faedah man dzabaha taqarruban lillahi ta'ala
lidaf'i syarril jinni anhu lam yahrum au biqasdihim harumah. Nah, ini zaman dulu masih banyak, mak nari lah sudah agak berkurang. Jadi nyembelih apa? Ayam putih kuning, ya kan? Nyembelih ayam kumang, ya kan? Atau nyembelih kebu, kepalanya ditanam dan sebagainya. Itu tradisi lama. Ya. Nah, itu bisa haram, bisa halal. Bisa haram, bisa halal. Di sini disebutkan man dzabaha taqarruban lillahi ta'ala lidab'i syarril jinni anhu lam yahrum. Barang siapa menyembelih hewan, ya, baik ayam ataupun sapi, kebo dan sebagainya tadi, menyembelih hewan, niat dia taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Berarti niatnya ibadah. Ya, nyembelih sapi tadi niatnya ibadah, nyembelih kebo tadi niatnya ibadah, nak disedekahkan, nak dimakan sama-sama. Ya kan? Nyembelih tadi. Ya. Walaupun ada niat lidab'i syarril jinni, untuk tolak bala, untuk menjauhkan gangguan jin. Mungkin rumahnya itu serem, barangkali kan ada makhluk lain yang tinggal di situ, atau anaknya mungkin lemah sakit dan sebagainya. Nah, intinya dia nak berubat ini nih, supaya gangguan makhluk halus yang ada di rumahnya atau dekat rumahnya atau yang ganggu dia itu dijauhkan oleh Allah. Jadi niat dia berdoa kepada Allah, dan wasilahnya sedekah, tawasulnya sedekah dengan cara menyembelih hewan ternak tadi. Maka itu tidak haram. Karena memang niatnya nak ibadah. Niat dia sedekah. Cuma sedekah tadi ada tujuan supaya dijauhkan dari bala, dari gangguan jin, dari gangguan makhluk halus. Itu tidak salah. Halal lihat sembelihannya dan sehalal pula, dan banyak-banyaklah makannya. Ya, kalau diundang acara itu. Tidak haram tidak. Jangan takut ya. Cuma kalau niat dia selain itu, artinya karena takut dengan jin, nuruti kehendak jin itu minta tumbal, diturutinya. Bukan niat ibadat, tapi takut dengan jin tadi. Kalau udah disembelih ke ayam putih kuning, rengke gitu, ini kan sare bakal ya, diganggunya. Nah, itu salah, berarti dia bukan lillah, tapi lil jin. Ya, lil jin, lil syaiton, ya kan? Lil belis. Nah, itu salah, haram. Jadi tipis niat bedanya, sama-sama nyembelih. Menghalalkannya niat, mengharamkannya juga niat. Niatnya lillahi ta'ala halal, tapi niatnya lil jin tadi haram. Ya, jelas ya? Nah, jadi hati. Tidak selamanya musyrik, orang nyembelih kebo sapi untuk tolak balak, tidak. Balik ke niat. Ya, balik ke niat dan teknisnya juga caranya. Ya, begitu. Baik. Cukup bahasan fikih kita. Ada yang nak ditanyakan sebelum kita lanjut bahas kematian? Kitab Syarh Sudur mati itulah bahasanya. Ya, ada kata lain. Ya. Nah, iya. Pertama sudah mati ya. Ya, itu berarti buntang. Dan memang kadang-kadang karena faktor ekonomi dan lemah iman tadi, itu jadi loka itu. Sapi mati itu kan sayang dibuang. Ada ya? Lemak ke jadi duit. Dicampurkannya kadang-kadang, ya. Kalau ayam tuh ayam tiren istilahnya. Ayam mati kemarin, sapi tiren, kambing tiren, ya kan? Itu oleh yang lemah iman. Maka kita sebuntu apapun, kalau pajak jangan gelap mata model itu. Ya kan? Buntu tuh ujian, sugi itu juga ujian. Jangan sampai ya gagal kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lolos itu. Lagi buntu, ada loka, walaupun barang haram masih dilanjutkan. Nah, itu tidak lulus iman. Tidak lulus ujian. Jadi sama baik sebenarnya, lemak tak lemak, kaya miskin sama baik. Itu ujian gitu. Ujian gitu. Jangan sampai gelap mata. Ya, karena dikit barang haram masuk ke tubuh ini, neraka pantas makannya. Maka dalam hadis disebutkan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, kan kita makan tuh jadi darah daging, ya kan? Jadi darah daging, lari otak, sehingga pikirannya banyak pikiran haram juga kalau makan barang haram itu. Maka setiap senti dari tubuh kita ini, ya, yang tercipta, yang besar, yang jadi gemuk atau jadi kurus barangkali kan, jadi gemuk tuh lah, ya kan? Apapun yang ada di tubuh kita, walaupun cuma dikit, ada barang haram, fannaru aula bih, layak dibakar oleh api neraka. Nah, kalau jadi mata, matanya dimakan neraka. Ya kan? Kalau jadi hidung, hidungnya habis dimakan neraka.
Tapi kan tidak mungkin balik hidung baik itu. Ketika kita makan itu makan lengkeng, jeruk ini, ya kan? Minum teh, air kopi dan sebagainya. Nah, ini ada bom hijau ini ya. Percon, klepon. Ya kan? Ya ketika kita makan kan lari ke seluruh tubuh. Lari ke seluruh tubuh. Artinya, tidak baca ngindar. Tidak baca beri ke tangan be, waktu dibakar dari seluruh awak kena tuh. Hati-hati, ya. Jadi nyuel apa barang haram itu termasuk ketika ada sapi mati ya dijual, kadang dioplos ya kan, ya sapi yang segar dengan sapi mati atau daging sapi dioplos dengan apa? Yo darahnya mudi kurang biar cak dianggap masih segar ya kan, atau dioplos dengan celeng, katanya haram tuh babi, celeng tidak. Nah, ada yang ngomong itu kan disebut di anu katanya babi. Nah, celeng tidak disebut. Namanya lain, barangnya hama. Masih haram tuh lah. Ngeles. Ya, ya. Oke. Celengan ya. Cuman ngambil celengan orang, saya haram tuh lah. Ya. Ini apa di kawan kan ada penyembelihan ayam. Dia kalau ada hajatan kan nyembelih itu ratusan ayam. Nah, itu posisinya tuh tidak ini Tar. Langsung sembelih lempar tidak. Tidak posisi, tidak benar, tidak baca-baca lagi ya. Tangkap sebelum langsung dilempar-lempar. Itu macam mana Tar? Ya. Jadi itu adabnya kurang bagus, tapi sembelihannya sah. Karena ketika orang Islam menyembelih, sudah sering saya sampaikan, walaupun tidak baca bismillah, asal dia orang Islam, sembelihannya sah. Keterangannya dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar itu sarah dari kitab Fathul Qarib, ya, matan Abi Syuja. Jadi di sana disebutkan sah sembelihan orang Islam walaupun tidak baca bismillah. Cuma itu kan tidak pakai adab-adab penyembelihan yang baik dan benar. Jadi kurang bagus. Makanya memang kalau baca nyembelih dewi, cuma kadang-kadang tuh budak tegewi. Ada juga yang penakut yang buat dere itu kan. Nah, tapi tidak usah ragu, itu termasuk halal sembelihannya. Cuma adabnya kurang bagus baik. Ya. Jadi kan menyembelih itu kuncinya apa? Disembelih oleh orang Islam, itu kuncinya. Ya. Terus menggunakan pisau yang tajam dan memutuskan dua urat leher ya, kiri kanan. Tenggorokannya putus, itu sudah sah sembelihan. Nah, bismillah itu adab sunnah, ya. Jadi tidak wajib baca bismillah itu. Yang wajib itu memutuskan lehernya, urat lehernya, sehingga tidak katik nyawa lagi. Itu yang wajib. Jadi baca bismillah itu sunnah, menghadap kiblat itu sunnah. Berarti lawan sunnah. Kalau dia untal tadi sembelih, untal ya kan. Belum sempurna matinya, masih agak bergerak-gerak, langsung masuk air hangat ya kan. Ya. Itu kurang adab, agak penyiksaan, ya. Nah, tidak berperi kebenatangan kata saya Bani ya. Nah. Oke, jelas ya. Keong yang dijual-jual itu halal apa haram? Iya, itu binatang yang menjijikkan. Binatang yang menjijikkan, terus dia hidup di dua alam ya. Di darat baca, di laut, di air baca. Maka binatang yang dengan karakter seperti itu menjijikkan dan hidup di dua alam, itu diantara binatang yang haram untuk dikonsumsi. Yang berkuku tajam, yang bertaring, ya, apa lagi? Yang menjijikkan, itu ciri-ciri barang haram. Gitu. Jelas? Itu ciri besarnya ya. Jadi kalau di jenis burung berkuku tajam, berparuh kayak elang, itu jenisnya. Jadi setiap burung yang berkuku tajam seperti itu haram. Setiap yang bertaring, binatang buas kan bertaring galau kan, nah itu haram. Atau yang hidup di dua alam, boyu itu kan hidup di dua alam, di darat baca, di air baca, maka itu haram. Menjijikkan, ya, cak tikus itu kan menjijikkan.
Semua tega makan itu, ya itu haram. Itu garis besarnya. Nah, tinggal kita kiaskan. Ya, asal kita jijik walaupun itu jadi haram juga. Ya, menjijikkan itu. Nanti setelah habis masalah penyembelihan kita akan bahas tentang binatang-binatang yang halal dan haram itu. Ada babnya. Sudah ini insyaallah ya. Oke, ada lagi? Gimana kan kalau dalam acara ritual nah, kalau motong kebo kan potong, nah itu kepalanya ditaruh ke air apa mana, nah itu dagingnya dimakan tuh gimana gitu. Itu tadi tujuan sedekah itu apa? Ya, kalau dia cuma bagian dari sama cak sedekah biasa ya kan, maka halal. Jadi balik ke niat dia. Tapi kalau sebagai tumbal karena permintaan dari makhluk itu dan kita ada kekhawatiran takut kalau tidak melaksanakan itu, takut dengan jin. Itu kan rata-rata permintaan jin, belis itu tuh. Nah, ya. Nah, kita karena itu kita melaksanakan maka itu salah, sudah jadi haram. Ya. Cuma kalau kita sedekah biasa, misalnya sedekah dusun. Dulu di Cakring pernah sedekah dusun. Tapi memang ya baca ayat-ayat Al-Qur'an, ya kan baca doa, terus sapi kebo tadi dimakan, bukan dibuang, bukan ditanam, bukan, ya. Tapi yang dimakan, dimasak sama-sama warga sekampung. Maka itu halal. Sedekah dusun yang seperti itu. Namanya biasa sedekah dusun. Ya. Tinggal tekniknya, caranya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Atau niatnya bukan karena takut dengan setan, dengan jin tadi, bukan. Tapi yang murni niatnya ibadah. Ya, karena hanya Allah yang bisa tolak bala, ya kan? Dan sedekah itu salah satu cara untuk dijauhkan bala dari kita. Nah, sedekah dengan cara buat makan minum itu kan bagian sedekah, dengan nyembelih hewan, dagingnya dimasak itu kan sedekah. Jingoknya sebagai sedekah. Cuma kalau dia sebagai tumbal, nah itu yang salah. Ada yang sebagai tumbal kan bukan sedekah, sebagai tumbal. Pala yang ditanam itu jadi tumbal gitu. Atau dilarung ke laut tadi. Ya, apa dia gunanya? Mubazir. Ya kan? Untuk apa laut dengan kepala kebun? Lemaklah masak. Mana? Cah kepalanya, sedot utaknya, masya Allah, naik dari tinggi. Kolesterolnya itu. Iya. Aku pernah nonton TV nggak boleh bunuh katak kan, karena katak itu mikir. Nah kalau kuning untuk mancing kan, katak itu nggak makan. Itu sudut pandangnya dulu. Kalau sudut pandang tasawuf tak acak bergerak gitu. Tak acak bergerak. Sereket tukang rumput itu lagi tidak galak nang rumput. Ngapa? Seluruh makhluk bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bukan cuma berkata, seluruh makhluk Allah. Yang rada-rada nakal ini manusia dengan jin itulah. Iya. Kalau makhluk Allah yang lain taat kok. Yusabbihu lahu. Senantiasa bertasbih kepada Allah. Nah, yang bertasbih itu makhluk selain tsaqalain. Jadi sebutan untuk manusia dan jin itu tsaqalain. Tsaqalain. Ya, dua makhluk yang dikasih beban hukum, taklif, yaitu manusia dan jin. Nah, ini yang ada yang taat, ada yang tidak. Jadi kalau berkata seluruhnya taat. Ya. Tumbuhan, rumput, seluruhnya taat. Maka kalau pakai kacamata tasawuf, pakai kacamata tauhid, tak cak ngapa-ngapa gitu. Nyamuk digigit lagi tidak ditepak. Kayak Sulaiman. Kayak Sulaiman sering saya sampaikan. Beliau itu jimmi kami almarhumah. Karena rumah kami lemah datangi beliau. Ngajar itu kan di Cangkring, rumah Iye itulah yang kami tempati saat ini. Yai, nyamuk kenyang ngigit kamu. Labontet perutnya. Dembusnya lari. Ngapa Kiai dimus? Sedekah. Sedekah dengan nyamuk. Darah. Itu levelnya wali Allah. Untuk ini wali murid. Wali Allah itu levelnya. Maka tidak terkejar gitu. Tak kesanggup. Mantu pakpok nampak nyamuk kan kesel pula kan. Itu ya. Itu sudut pandang tauhid, sudut pandang tasawuf, ilmu akhlak.
saking berakhlaknya itu makhluk Allah walaupun nyakiti dia tidak dibeles. Tidak marah, tidak beratuhan. Untuk bukan getok besar nyamuk kan kesel. Cuma kalau dari sudut pandang hukum fikih tidak salah. Ya. Boleh-boleh kalau memang ada kebutuhan. Karena memang Allah ciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk manusia. Ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kita manusia. Nah, cuma pakai adab. Ya. Dengan adab. Jadi bagi yang ngerti hukum itu kadang-kadang enggak baca bergerak nih. Susah dia nak bergerak. Ketika cuma ya saru nak nurutin yo. Nah, tinggal kita ini levelnya, Bu. Kita ini awam ya, masih boleh lah. Kalau lah level wali Allah itu diberi orang iwak lagi lepas kan? Kayak merogan. Ya, diberi orang iwak, ya lepak kelas itu kan. Ya. Dimasuk lagi ke sungai. Ku terima berianmu itu cuma masuk lagi ke sungai. Lagi yang aku beri kamu, enggak apa-apa. Kaki pan aku butuh tinggal kawannya. Iwak tadi datang, tangkap, goreng. Nah, itu levelnya lain, bukan makom kita. Jadi tak terturun. Ya. Jadi akhirnya tak mancing-mancing, tak najur-najur. Ya kan? Galau lah yang biasa mancing ya kan? Iya. Akhirnya cuma kalau nak aman ya pakai umpan berkata buat-buatan itu. Kalau ada ya kan? Dicari cara lain biar tidak ada makhluk yang tersakiti. Kan ada umpan buatan itu ya, yang mirip-mirip ikan, mirip-mirip udang. Nah, itulah pacak-pacaklah kita berinovasi biar jangan sampai ada makhluk yang tersakiti. Itu kalau pacak. Cuma tidak berdosa sebenarnya. Sama macam kita merumput tadi kan, tidak berdosa. Kalau memang tujuannya untuk keindahan. Kalau pakai sudut pandang yang pertama tadi akhirnya semak, ngapo semak rumah? Aku tidak galak mutus ke tasbih rumput itu, maka biar ke rumahku semak, ya kan? Kan agak dilema juga akhirnya kan? Boleh secara hukum, tidak dosa tidak. Ya. Kalau nak nurut Sunan Bonang nyambut saya ke rumput nangis nih. Ngapa mutus ke tasbih rumput tadi? Ya, tidak usah kodok rumput baik. Nebang sekok kayu. Cuma kalau ada kepentingan silakan. Yang salah itu basing baik. Kati gunu tebang di kayu, ya kan? Kita tebang anak jin. Kesurupan. Iya gitu ya. Silakan ada lagi. Ya. Nyembelih pakai laser boleh tidak? Nyembelih pakai laser. Aduh itu ya. Sudah dilaksanakan? Ya. Intinya begini, karena itu tidak ada zaman dulu ya kan, itu baru ada saat ini. Intinya nyembelih itu menggunakan alat yang tajam. Nah, alat itu kan macam-macam. Zaman dulu kan pakai semilu. Sebelum ada orang kenal semilu bulu kan, orang pakai batu zaman dulu. Nah, tiap zaman kan beda-beda alatnya. Zaman batu ya pakai batu, ya kan? Terus orang kenal ya pakai semilu. Zaman-zaman tidak tahu kaji pakai semilu apa? lagu gunting ya. Zaman-zaman orang tua kita dulu pakai semilu berendam dulu kabarnya kan. Ada yang terasa berendam, ku rasa Mang Bani, Pak Bani berendam dah lo. Itu berendam lain itu. Mandi wajib. Ya, macam-macam. Jadi bukan mesti pisau ya, karena pisau itu kan alat. Masing-masing orang, daerah, zaman beda alatnya. Nah, mungkin sekarang sudah ditemukan yang pakai laser tadi. Yang penting syarat untuk penyembelihan itu terpenuhi, yaitu memutuskan 2 urat leher tadi, ya. Nah, itu sah dan pakai basmalah yang menyembelih seorang muslim, maka sah sembelihannya. Jadi itu hanya alat. Ya. Walaupun pakai lading, kalau tumpul kan masalah itu. Ya. Kalau laser dengan menggunakan laser tadi, proses kematiannya lebih cepat, jadi tidak ada penyiksaan binatang yang disembelih tadi. Ya. Insyaallah tidak jadi masalah. Oke, ada lagi?
Hujan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi Kak. Nanya Tat, Ya. ini mungkin untuk ke depan kan, untuk masalah penyembelihan hewan. Nah kami itu sering ikut panitia kurban. Seandainya di kemudian hari itu kambing atau sapi yang kami sembelih itu setelah setengah disembelih, kebenaran kemungkinan dia masih ada tenaga lari, tapi sudah berdarah ini. Itu bagaimana hewan itu? Hukumnya halal atau haram? Atau di kita kejar, tangkap, sembelih lagi? Kira-kira cah itu. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi itu belum terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi itu kan berarti kondisinya darurat. Sama bisa kita kiaskan dengan penyembelihan hewan yang liar. Sudah kita bahas tempo hari. Jadi ketika mau nyembeli ternyata hewannya lepas, ya kan? Atau ada hewan yang masuk ke sumur, tidak mungkin bisa diangkat. Akhirnya kita nyembelih dengan cara menembak misalnya, atau dipanah atau ditombak. Yang penting bisa melukainya. Maka itu diperkenankan dalam kondisi darurat seperti itu. Jadi bagaimanapun yang penting bisa melukai di bagian tubuh manapun. Tinggal ketika misalnya mau ditembak atau dipanah atau ditombak tadi, melepasnya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus misalnya dia tadi lari ya, kita tembak, lumpuh dia, jatuh dia. Terus kita sembelih ulang, kita sembelih lagi. Jadi jangan cuma mati ketika kita tembak saja. Jadi ketika kita tembak, kita lumpuhkan, dia masih hidup. Apalagi tembak di perut atau di kaki kan belum mati itu ya, tidak akan mati. Kecuali mungkin tembak di kepala, atau kena jantungnya, itu yang baru mati. Waktu sudah dilumpuhkan dengan senjata tadi dia masih hidup, maka boleh disembelih. Ya bukan boleh, harus disembelih lagi untuk mempercepat proses kematiannya supaya dia tidak tersiksa. Kan makin lama dia mati kan makin tersiksa. Ya, boleh. Itu kondisi darurat. Yang namanya darurat itu barang haram jadi halal. Darurat. Ya, begitu. Baik, ada lagi? Oke, terakhir kita bahas kitab Syarhus Sudur halaman 46. Ya. Ustaz Solihun bawa kitabnya? Tinggalan. Wa qala at-Taimi syai'ani qata'a anni ladzat ad-dunya dzikrul maut wa dzikrul wukuf baina yaday Allah Ta'ala akhrajahu Ibnu Abi Dunya. Kata At-Taimi, ada dua hal yang menghilangkan kelezatan, yang menghilangkan kenikmatan dunia. Ya. Yang pertama dzikrul maut. Ya, banyak-banyak mengingat kematian. Yang kedua wa dzikrul wukuf baina yadayillahi ta'ala. Mengingat situasi dan kondisi ketika kita nanti diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan diadili dari sejak kita umur mukallaf 15 tahun sampai kita meninggal dunia. Itu umur mukallaf kita kan? Dari 15 sampai wafat. Itu seluruhnya nanti akan dihisab, akan diadili. Ditanya polisi lagi gemetar. Nah, ini ditanya Allah. Ya, di apa? Eksekusi bukan. Diinterogasi. Ya, oleh malaikat. Yang serem-serem. Nah, bayangkan diri kita sedang berada pada pengadilan itu. Yang pasti adil. Kalau keadilan dunia tahu dewe, pajak dibeli, pajak dibayar. Ya, yang salah pajak bebas. Yang tak salah karena buntu masuk penjara. Itu keadilan di dunia, tak adil. Nah, di akhirat kage dah pajak nak ngimbang-ngimbang, nak ngaling-ngaling, ya, nak nyogok-nyogok itu dah pajak. Malaikat dah butuh duit. Jadi dah pajak disogok. Manusia ni ya, nauzubillah. Nah, bayangkan diri kita berada pada situasi itu. Insyaallah
maksud menghilangkan kelezatan dunia ini, tidak ladas nian hidup. Ya, walaupun senang, bahagia itu ya ala kadarnya. Tidak sampai lupa untuk ibadat. Karena ingat kita pasti mati. Ya, kaki kita bakal diadili di akhirat. Itu jadi rem mengingat mati tadi. Dan mengingat posisi kita kaki waktu diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum fi qoulihi ta'ala wa la tansa nasibaka minad dunya. Ulama menafsirkan ayat ini, apa bunyi ayatnya? Jangan kamu melupakan bagianmu di dunia. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Apa bagian kita di dunia ini? Jatah kita di dunia ini apa? Ulama menafsirkan huwal kafan. Maksud jatah kita di dunia ini adalah kain kafan. Ini salah satu tafsir dari ayat ini. Fahuwa wa'zun muttasilun bima taqaddama min qaulih. Dan penafsiran ini adalah nasihat yang sangat nyambung dengan firman Allah sebelumnya, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Itu ayat pangkalnya seperti itu ya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi ayat pertamanya, ayat bagian awalnya adalah carilah, ya, carilah apa yang Allah sediakan untukmu di akhirat nanti. Nah, jangan lupa jatahmu di dunia. Untuk urusan dunia disebut jangan lupa. Untuk urusan akhirat cari. Bahasanya berbeda. Maka kata Imam Al-Ghazali mengomentari ayat ini, artinya akhirat itu porsinya harus lebih besar. Maka disebutkan di Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama. Maksudnya daripada dunia. Jadi porsi akhirat itu harus lebih. Nah, kita ini kan tidak, sebaliknya kan. Mari kita banding. Sholat 10 menit lah, taruhlah. Itulah hebatnya itu. 10 menit sholat itu kali 5 waktu 50 menit. Kali 5 waktu berarti 5 menit. 50 menit. Genap kelas jam. Sholat sehari semalam sejam. Sementara waktu kita 24 jam. Sebanding enggak? Tidak sebanding kan? Nonton TV, main HP, duduk di pelantar, main gap, ya, mancing. Berapa jam itu? Sehari-harian kadang-kadang. Tidak imbang kan kita? Masih banyak porsi dunia dibandingkan porsi akhirat. Itu yang rajin sembahyang itu sejam itu. Yang tak kalah sembahyang. Katinin waktu untuk Tuhan itu. Jadi kita pun sebenarnya sudah tidak adil untuk Allah. Nikmat Allah siang malam diberi ke tubuh dan kita nikmati, ya, diminta untuk sembahyang tidak. Nah, jadi kita ini terbalik sudah. Oke, balik ke kitab ini. Jadi maksud jangan lupa bagianmu di dunia itu adalah kain kafan yang dimaksud ayat itu. Dari sebanyak harta kita, ya, yang kita bawa mati cuma kain kafan. Itu punlah dibeli oleh pakem. Ya kan? Sumbangan kita 50 setahun. Ya tak? Kalau baru milu hari ini, lah nyumbang 50. Kau bagi tinggal? Misalnya kan? 50 itulah. Ya Allah. Ya, jadi bukan ini maksudnya, bukan tubuh yang mayar gitu. Kalau nak beli dewek, dah cukup 50. Kain kapan itu? Karena semeternya 40.000 atau 20.000 semeternya. Kita butuh paling tidak 12 meter. Sumbangan tubuh 50.000. Nah, kalau pakem di Cangkring itu 50, tidak tahu di tempat lain. Paknya Persatuan Amal Kemajuan. Sini 60, bisa aja kan. 10.000 sih ke orang. Nah, lebih murah lagi. Itu yang nak dibawa mati. Yang banyak tadi kan tinggal. Nah, kecuali harta kita gunakan untuk kebaikan. Masukkan ke celengan masjid, ya kan? Kita gunakan untuk bantu orang yang membutuhkan, maka itu jadi amal. Kalau tidak, yang tinggal tadi, yang tidak disedekahkan, yang diinfakkan itu tinggal baik. Nah, yang kita bawa niat cuma kain kapan tadi. Itu pun dibelikan orang. Dibelikan orang kan? Masyarakat kalau sudah masuk ke Persatuan Amal Kematian.
Nah, apa jatah kita di akhirat? Maksud ayat ini kata ulama adalah ayatul fima a'tatallah minad dunya al jannah. Maksudnya yang disuruh cari itu adalah surga. Jadi artinya nak masuk surga itu nak diupayakan. Ya, maka dalam salah satu nasihat ulama disebutkan pengen masuk surga tapi malas beramal itu dosa. Zanbun minadz dzunub. Ya. Beramal lidah, ibadat tidak tapi nak masuk surga itu dosa. Karena itu namanya tamanni, berhayal. Ya, menghayal sesuatu yang tak mungkin. Berharap malam di malam terus tidak pernah siang, itu kan mustahil. Ya. Walaupun pengantin baru pengennya mah itu kan malam terus gak baca ya. Tidak siang-siang, tidak begewi-begewi kan. Itu pengennya pengantin baru Pak Gopar ya. Ini manas yang bujang-bujang nih Mugi ya. Itu mustahil, tidak mungkin. Ada malam, ada siang, ada bujang, ada gadis. Maka ada syair ini. Nasibuka mimma tajma'u ad-dahra kullahu rida'ani tulwa fihi ma wahanud. Jadi bagian kita di dunia ini cuma 2 helai kain. Ya, kain kafan. Wa akhraja Sa'id bin Mansur an Abi Darda qal mau'izatun balighah. Jadi ada nasihat yang sangat balighah, yang sangat membekas, yang sangat mendalam ya. Wa ghaflatun sari'ah, dan tapi kita ini cepat lupa, cepat lalai biasanya ya. Kita sering lupa, sering lalai. Maka nasihat yang paling berguna itu adalah kafa bil mauti wa'izah. Nasihat atau penceramah yang paling hebat tuh mati. Nyinggung orang mati, nyinggung orang sedang sekarat ya, nyinggung orang lagi sakaratul maut, lagi naza, itu loh obat paling hebat. Itu penceramah paling top. Dengar penceramah Ustadz Somad misalnya ya, Ustadz Abdus Somad, luar biasa beliau ya. Itu bukan lagi Kiai Zainuddin itu. Kalau Kiai Zainuddin dai sejuta umat, kalau beliau itu lebih dari situ ya, followersnya saja jutaan ya kan. Nah, kita dengar Ustadz Somad ceramah bagus, tapi mungkin belum bisa menyadarkan ya, dibanding kita nyinggung orang yang sedang sakaratul maut. Karena dengar ceramah itu cuma teori, mengingat kematian itu cuma teori. Yang paling bagus itu kan nyinggung niat ya, nyinggung niat orang yang lagi mati itu. Nah, nyinggung dia lagi tudung-tudungan. Nah, kalau nak sadarlah saat itu. Maka kematian itu adalah wa'izah, penceramah yang paling hebat, pemberi nasihat yang paling unggul. Tapi kalau lagi orang yang lagi sekarat masih tak sadar juga, nauzubillah, itu hatinya lah mati. Bukan lagi keras, hatinya lah mati. Ya, maka saya dulu ada pejabat kita di Banjarmasin, sekarang dia sudah pindah ke Bangka kabar. Awalnya nakal. Dia sadar ketika orang tuanya meninggal dan dia nyengok langsung kondisi orang tuanya waktu ninggalin. Di saat itulah dia baru sadar. Ya Allah, wajahnya saru lapanya mati itu. Nah, di saat itu dah dia sadar, tobat niat, rajin ibadahnya. Ya. Pokoknya kalau saya di masjid itu pagi-pagi latih jengok dia, datang dari Palembang untuk ke masjid dulu, sholat duhanya tiap hari. Itu awalnya nakal. Ya. Setelah melihat orang yang sedang sakaratul maut, orang tuanya sendiri, dia sadar. Nah, itu bukti ya. Terakhir kita bahas pada malam hari ini, akhraja Ibnu Abi Dunya an Raja bin Haywah. Qal, ini kata-kata dari ulama yang bernama Raja bin Haywah. Jadi bukan sabda Nabi ya. Qaul ulama. Ma aktsara 'abdun zikral maut illa tarakal farah wal hazan. Ketika seseorang banyak mengingat kematian,
maka dia akan meninggalkan farah wal hasad. Jadi tidak mungkin dia senang berlebihan. Al-farah. Jadi kalaupun senang, kalau gembira ala kadarnya. Sedih juga ala kadarnya. Tidak sedih niat, tidak berlebihan ketika bahagia. Ya. Wal hasad, dan tidak mungkin hasud, iri dengki dengan orang lain. Jadi kalau kita banyak ingat mati, nggak pernah hasud, nggak pernah iri, nak dengki. Sehebat-hebat orang mati itulah, ya kan? Masih mati itulah. Jadi tidak perlu iri dan dengki dengan orang lain. Jadi obat kalau kita punya rasa iri, luat dengan orang, ingat mati. Ya, ingat kematian. Itulah obat. Dengan mengingat kematian, insya Allah kita tidak akan senang berlebihan, juga tidak akan pernah dengki, iri, nyingok kesuksesan, keberhasilan orang lain. Ya. Nah, yang boleh itu ghibtoh. Kalau hasud jahat. Hasud itu kita nyingok orang sukses, kalau baca dia bangkrut, dia rusak tubuh yang sukses. Nah, itu hasud. Itu paling bahaya dan itu penyakit iblis. Iblis itu diusir dari surga karena dia hasud, iri dengan Nabi Adam. Nabi Adam kan anak baru diciptakan. Ya, tiba-tiba disuruh sujud dengan Nabi Adam. Iblis tadi kan merasa senior. Dan memang prestasinya banyak iblis itu. Dia punya gelar yang paling banyak. Dia Az-Zahid, dia Al-Alim, dia Khazinatul Jannah, banyak gelar-gelar mulia. Dan dia adalah panglima perang ketika mengusir Banul Jan dari bumi. Sebelum manusia diciptakan, bumi ini dihuni oleh Banul Jan dan gawainya menumpahkan darah, yasfikud dima. Akhirnya Allah utus malaikat, panglima perang waktu itu adalah iblis. Jadi banyak pangkat dia, jabatan dia, jasa dia. Nah, begitu Nabi Adam diciptakan, dia merasa ada saingan. Nah, ini tidak boleh nih. Harus dilenyapkan saingan ini. Maka dia tidak nurut ketika disuruh sujud oleh Allah. Terusir karena iri dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka tidak boleh. Dan sangat berbahaya. Dosa itu kalau karena nafsu masih ada harapan diampuni. Tapi kalau dosa itu timbul dari dengki, iri dengan orang, itu tidak kasih harapan diterima taubatnya. Ngapa? Biasanya tak sadar. Orang iri itu tidak sadar. Dia merasa benar tulah, bagus tulah. Sehingga karena tak sadar, mak mana nak taubat. Kalau tak taubat, mak mana nak diampuni dosanya. Itu sambungannya ke situ. Jadi jangan pernah iri dan dengki dengan orang lain. Nah, yang boleh itu ghibtoh. Itu lawan dari iri. Kalau boleh dibilang ghibtoh itu iri tapi positif. Mak mana? Nyengok mugi sukses, ya, Jumat kage nak launching, ya, perusahaan gunting rambut. Perusahaannya luar biasa itu. Iya. Kita melihat orang sukses itu ikut bahagia, ikut senang. Nak nurut pula, ya, aku nak buka juga kakek cabang mugi di Jangkring ya. Ya. Nanti siapkan lokasi, siapkan gedungnya ya kan. Untuk buka juga barbershop apa istilahnya itu ya. Ya kan? Pengen juga, pengen sukses cak dia. Tapi pengen sama-sama naik. Pengen sama-sama sukses. Itu ghibtoh. Jenggo ada orang alim pengen seperti beliau juga ya. Jenggo orang kaya tapi hobi sedekah, pengen juga kaya dan ingin rajin sedekah juga. Itu ghibtoh. Ya, pengen ikut. Nah, bedanya dengan iri, kalau iri kita yang nak sukses, orang kalau baca ancor. Itu hasud. Tapi kalau ghibtoh sama-sama pengen sukses. Ya, nah itu bagus. Itu yang diharapkan. Ya. Baik, kita cukupkan bahasan kita sampai di sini. Ya, sebelum kita tutup ada yang nak ditakonkan? Biasanya bahas mati ini ganti pertanyaan. Ya. Oke, cukup. Cukup ya. Oke. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anqulna wal muslimin minasy syaqawati ila as-sa'adah wa minan nari ila al-jannah wa minal 'adzabi ila ar-rahmah wa minadh dhunubi ila al-maghfirah
ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.